Kesempatan pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul percaya. Satu tema yang tidak asing. Saya banyak bicara kepada saudara tema-tema pengajaran firman tentang percaya, tentang ketaatan, tentang pengharapan pada Tuhan. Pagi ini saya masih bicara tentang percaya. Saya tidak tahu pergumulan apa, masalah apa yang sedang saudara hadapi. Tapi pagi ini saya mau berkata jawabannya cuma satu. Tetap percaya pada Tuhan. Selalu percaya. Jangan sampai ada seorang pun di antara saudara hilang pengharapan. Karena beratnya masalah yang kau hadapi. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup dan mampu menolong setiap kita. Kita bicara fokus tentang tema percaya. Kita baca ayatnya saudara ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan baca ayat 10, saudara ayat yang ke-11, bergantian kita baca nanti 14-nya sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 10 begini kata firman Allah. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Teruskan ayat 11 saudara. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12 saudara saya baca ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13 teruskan saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebetulnya dari ayat-ayat yang kita baca ini kalimat-kalimatnya sangat jelas. Bahkan boleh dikategorikan ayat firman Allah ini ayat yang sederhana kisahnya. Kita mudah memahami. Tapi hal pertama saya coba sampaikan sama saudara bahwa kita ini seringkali luput memperhatikan berkat Tuhan yang besar. Kita ini seringkali luput memperhatikan berkat Tuhan yang sesungguhnya luar biasa. Dari ayat-ayat yang sepertinya sederhana. Karena kita orang Kristen ya, seringkali kita punya kebiasaan. Kita ini kalau baca ayat yang sederhana kelihatannya, kita ini suka lewat-lewat. Baca ayat yang sederhana kita suka loncat-loncat kayak kutu loncat. Banyak orang Kristen kalau baca ayat firman Allah suka loncat. Ya, terlalu sederhana loncat. Padahal begini ya, saya mau kasih tahu sama saudara. Meskipun ayat firman Allah ketika kita membacanya mungkin sederhana kisahnya. Kalimatnya yang kita baca begitu sederhana gitu loh. Tapi saya mau kasih tahu, meskipun ayat yang kita baca sederhana sekali, tapi ingat itu tidak pernah menyederhanakan kuasa Allah yang bekerja hebat dalam ayat yang sederhana itu. Meskipun sederhana ini ayat firman Allah, ini perkataan firman Allah, belajar seperti perwira Kapernaum. Ketika dia datang minta tolong sama Tuhan, Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Apa kata perwira ini? Aku tidak layak menerima engkau di rumahku dan bla 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 segala macam. Tapi cukup katakan sepatah kata saja firmanmu. Aku percaya hambaku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Yesus katakan, pergilah, pulanglah, jadilah kepadamu seperti imanmu. Karena dia percaya saat dia pulang persis Yesus berkata satu kata itu, hambanya sembuh. Kelihatannya perkataannya sederhana. Tapi saya ulang, itu ternyata tidak pernah menyederhanakan
kuasanya dahsyat, kuasanya hebat, bekerja dalam setiap ayat firman Allah yang kita pikir sederhana itu. Makanya jangan pernah menyederhanakan satu ayat kata kalimat firman Allah yang ada dalam firman Tuhan. Mari kita mulai dari ayat yang ke-10 ya. Yohanes 14 ayat 10, saya baca secara lengkap dulu, dikatakan begini. Tidak percayakah engkau? Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus ngomong apa? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara perhatikan kalimat yang pertama dibuka dengan kata, tidak percayakah engkau? Ini Yesus berkatanya kepada para murid, tidak percayakah engkau? Saya tulis di bawahnya, kalau sampai Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, tidak percayakah engkau? Ingat, kepada murid dia berkata, bukan kepada orang lain, kepada orang dunia, bukan kepada orang yang tidak percaya. Kepada orang yang statusnya percaya, murid-murid, para rasulnya. Dia berkata, tidak percayakah engkau? Makanya saya katakan, kalau sampai Yesus sendiri yang ngomong, yang berkata tidak percayakah engkau, itu artinya Yesus dia mendeteksi hati para murid-muridnya ada rasa tidak percaya. Dia bisa mendeteksi, dia bisa tahu gitu. Bahasa mendeteksi Anda ngerti ya. Saya sebagai gembala hampir 23 tahun saya menggembalakan di GSPDI Jombang, saudara ya. 25 tahun lebih saya melayani Tuhan sebagai full timer, tapi sebagai gembala di GSPDI Jombang 23 tahun. Perintisan di gereja ini bersama dengan pengurus gereja kami. Ada banyak juga jemaat-jemaat baru yang datang. Kadang ada jemaat yang baru yang memang dari kepercayaan yang lain, bukan dari keluarga Kristen. Kadang itu ada banyak pertanyaan lewat chatting WA kepada saya. Satu kali ada jemaat yang baru chatting tanya sama saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong tanya apa artinya cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Dalam hati saya tertawa. Di ayat Alkitab tidak ada kata jinak seperti merpati. Yang ada adalah tulus seperti merpati. Iya kan? Dia tanya, jinak seperti merpati, apa artinya cerdik seperti ular? Itu ada artinya ya. Dan jinak seperti merpati. Saya sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani dari jemaat, tentu namanya gembala punya namanya roh menimbang gitu ya. Saya bisa mendeteksi jemaat yang satu ini, yang lain ketika tanya kepada saya, memang dia bertanyanya betul-betul tidak tahu. Dia bertanyanya memang betul-betul ingin belajar. Dia memang bertanyanya ingin semakin mengenal lebih dekat, lebih dalam akan pribadi Tuhan. Tentu dong saya sebagai gembala itu bisa mendeteksi. Ini pertanyaannya memang gak tahu pengen belajar atau dia pengen ngetes pengetahuan Alkitab gembala. Seorang gembala tentu punya roh menimbang, punya kedewasaan rohani yang bisa mendeteksi hati setiap pribadi jemaat. Ini memang mau mengenal Tuhan lebih dalam atau pengen yang lain, bisa mendeteksi. Yesus, apalagi Yesus gitu loh. Dia sangat bisa mendeteksi hati muridnya. Kalau sampai dia bertanya, tidak percayakah engkau? Memang Yesus bisa mendeteksi hati muridnya. Ada rasa tidak percaya, ragu akan kuasanya Yesus. Kalau Anda punya sakit yang namanya diabetes, gula darah tinggi ya, gula dalam darah kita tinggi maksud saya. Itu ada alat kecil ya yang bisa ngetes gula darah diabetes itu ya. Ditusuk ujung jari kita, tis keluar darah, ditempelin alat itu. Dia bisa ketahuan, oh gula darahnya 160. Itu mungkin normal ya saudara ya. Kalau 400 terdeteksinya, wah itu berarti tinggi. Itu alat kecil, itu bisa mendeteksi.
Orang sakit datang ke dokter, ditanya keluhannya apa Cik? Keluhannya apa Pak? Keluhan saya ini dokter. Dokter bisa mendiagnosa, dokter pun bisa mendeteksi. Oh bapak sakit ini, ibu sakit ini. Minum obat ini ya 3 hari ya, kayaknya pasti sembuh kok. Kalau gak sembuh datang lagi, biasa begitu bahasa dokter. Tapi dokter bisa mendeteksi kira-kira sakit, oh Anda sakit radang tenggorokan. Ini panasnya gak apa-apa kok, ini karena radang, karena Anda menyampaikan keluhan. Dokter bisa mendeteksi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, ini cerita tentang hal yang namanya mendeteksi. Yesus bisa mendeteksi. Hati muridnya gak percaya sampai dia berkata begini, tidakkah percaya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, lalu Bapa juga di dalam aku. Sampai dia berkata, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku berkata kepadamu, hai murid-muridku, itu bukan aku lah yang ngomong, Bapa di dalam aku yang berkata kepada kamu. Yesus sampai mengatakan seperti itu lebih jauh, lebih dalam sama muridnya. Karena Yesus mendeteksi dalam hati muridnya ada rasa tidak percaya. Saya mau bilang sama saudara pagi ini, saat kita pun datang dalam doa pagi lewat ibadah online ini, jangan sampai saudara datang kepada Tuhan dengan rasa tidak percaya. Engkau mungkin boleh datang dengan beban masalahmu. Engkau datang berdoa pagi sedang mendengar firman. Engkau mungkin punya segudang persoalan. Engkau sedang dihimpit oleh kesusahan. Hatimu sedang kacau. Ada angin ribut, badai masalah besar menimpa rumah tangga saudara. Ada badai besar menimpa ekonomi, keuangan, pekerjaanmu. Saya mungkin tidak tahu dengan detailnya masalah yang kau hadapi. Tapi jangan pernah Anda datang dengan rasa tidak percaya. Lebih baik kita gak usah datang sama sekali sama Tuhan. Apa artinya kita ibadah? Apa artinya kita datang sama Tuhan yang hidup, yang kita percaya. Tapi datang dengan hati yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa tolong kita. Ada 0,01% saja hati kita tidak percaya. Dia bisa mendeteksi. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Hanya 0,01% saja. 99 mungkin 9% Anda percaya. Saya percaya. Tapi ada rasa percaya kecil saja di hati kita. Hanya 0,01. Dia bisa mendeteksi. Dan saya mau ingatkan. Dia tidak bisa bekerja dalam hidupmu. Dia tidak bisa mengalirkan kuasanya dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengalami pertolongannya, tidak mengalami mujizatnya. Persoalannya adalah apa? Ada 0,01%. Hanya sedikit rasa bimbang, sedikit rasa ragu, sedikit rasa tidak percaya. Dan itu ternyata membuat dia tidak bisa bekerja. Makanya di awal pembukaan ayat ini, dia berkata kepada muridnya dan sekarang pagi ini dia berkata kepada Anda di rumahmu masing-masing. Kalau benar pagi ini ternyata engkau sedang ragu dalam hidupmu. Engkau meragukan kemampuan kuasa Tuhan. Karena masalah pekerjaanmu sedang besar sekarang. Engkau ragu, Yesus bisa tolong gak ya? Yesus bisa kasih jalan keluar gak ya? Atau Anda punya masalah yang lain. Tetap saya mau katakan, garis bawahi, Dia Tuhan kita bisa mendeteksi keraguan, ketidakpercayaan di hati saudara. Dan ketidakpercayaan kita membuat kuasanya tidak bisa bekerja. Saya suka khotbahkan bahkan dalam beberapa minggu ini saya suka katakan sama saudara. Baik dalam ibadah minggu maupun dalam ibadah doa pagi seperti ini. Karena memang sepertinya ini yang Tuhan bebankan di hati saya. Terus saya omongkan sama saudara. Jangan bosan. Orang-orang di Nazaret tidak terima mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Padahal di tempat yang lain limpah mujizat.
di Kapernaum, di Galilea, limpah dahsyat mujizat. Bahkan di Betania ada orang mati dibangkitkan. Tetapi kenapa di Nazaret, di kampung halamannya, di mana dia berdomisili, tidak ada satu mujizat pun bekerja di sana. Yesus bingung, dia berkata, karena ketidakpercayaan mereka, ketidakpercayaan meskipun cuma 0,01% membuat dia tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Ini masalah serius ketidakpercayaan. Dan dia bisa mendeteksi itu persoalannya. Makanya pada ayat yang ke-11 dia berkata begini, ini satu dorongan. Tuhan tuh pengen tolong kita. Tuhan sayang sama saudara. Pagi ini pastikan setiap saudara di rumah masing-masing. Tuhan itu ingin kasih berkat loh sama kita. Dia ingin pulihkan. Dia ingin angkat hidupmu, dia ingin hiburkan hidupmu. Mau dikasih damai, mau dikasih sejahtera, mau dikasih ketenangan dalam rumah tangga, hidup, pekerjaan, keuangan saudara. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak percaya ke engkau. Makanya di kalimat ayat yang ke-11, Tuhan angkat kita, Tuhan dorong kita, Tuhan memberikan ajakan kepada kita, dikatakan percayalah kepadaku. Tadi di ayat 10 dia berkata, tidak percayakah engkau? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa yang bekerja kuasanya di dalam aku. Tidak percayakah engkau? Makanya di kalimat 11 kepada murid-muridnya yang terdeteksi hatinya gak percaya. Di ayat 11 dia ajak, dia dorong. Percayalah kepadaku. Dikatakan apa? Coba sama-sama kita baca saja deh pada ayat yang ke-11 saudara ya. 1, 2, dan 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan dari perkataan Yesus ini ajakan. Percayalah kepadaku. Jadi masalah yang sukar, penyakit yang berat, persoalan yang berat, Yesus hanya berkata gini, percayalah kepadaku, atau only believe, hanya percaya kepada Tuhan. Hari ini apapun beban saudara, kuncinya cuma satu, hanya percaya. Mau terima pertolongan, hanya percaya, kembali percayalah kepadaku. Karena Tuhan ingin ulurkan tangannya tolong kita. Tanpa percaya dia gak bisa bekerja. Dia gak bisa mengalirkan kuasanya kepada kita kalau kita gak percaya. Hanya percaya. Ada ingat? Ada satu peristiwa dalam Lukas pasal 8. Mungkin gak usah dibaca. Anda pasti ingat cerita itu. Saya cuman coba ingatkan kisah itu di Alkitab. Satu kali ada seorang kepala rumah ibadah itu datang minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena dia punya anak perempuan yang umur 12 tahun, anak remaja. Itu menderita sakit parah dan hampir mati. Dia katakan, tolong anakku, sembuhkan anakku. Yesus ikut sama kepala rumah ibadah. Siapa bilang Tuhan susah diundang untuk tolong kita? Dia mudah diundang. Oh, ini kata-kata penting, sederhana tapi tangkap. Ada banyak kita punya pikiran yang salah, punya konsep yang salah. Seolah-olah kalau kita punya kesulitan, kita punya kesedihan, punya kesusahan, Tuhan itu pribadi yang susah diundang untuk datang tolong kita. Lihat, ada banyak cerita dalam Alkitab kita temukan. Dia seorang pribadi yang mudah diundang datang untuk menolong kita. Bukan pribadi yang susah. Dia bukan pribadi yang sukar datang menolong kita. Mudah diundang datang menolong kita dalam segala kesusahan kita. Hari ini pun dia akan datang di rumahmu menolong saudara. Dia pun akan datang menolong kesusahanmu dan kesedihanmu dalam kesulitan. Dia mudah diundang untuk datang. Terbukti Lukas 8, dia ikut sama kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Yang anak perempuannya umur 12 tahun sakit parah hampir mati. Saya potong ceritanya, di tengah jalan ada terhambat waktunya. Ada seorang perempuan pendarahan 12 tahun
jamaah jubahnya kan. Karena itu ribuan banyak orang berdesakan ikut Yesus. Orang yang paling top, orang yang paling terkenal di saat itu. Yesus selalu di mana dia ada, diikuti ribuan banyak orang. Sampai perempuan pendarahan sembuh dari pendarahannya. Dan seterusnya Yesus tanya, siapa menjamah aku, dan sembuh dia intinya. Nah, tiba-tiba dia lanjutkan perjalanannya lagi. Udah waktunya tersita oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tapi dia sembuh saudara ya. Jalan lagi ke rumah Yairus. Nah di tengah perjalanan datang salah satu keluarga dari kepala rumah ibadah Yairus ini. Berkata gini, Yairus gak usah bikin susah guru datang ke rumah. Anakmu sudah mati. Anakmu sudah meninggal. Yesus lihat Yairus langsung kecewa. Ada ketakutan di wajahnya. Tergoncang tentu hidupnya. Kepala rumah ibadah ini punya masalah besar dalam rumah tangganya. Apa masalahnya? Anak yang dia cintai mati. Ya, Yesus berkata begini, jangan takut. Ya, percaya saja anakmu akan selamat. Yesus tidak berkata anakmu akan sembuh, anakmu akan selamat. Buat apa sembuh tapi tidak selamat? Buat apa sehat tapi kehilangan keselamatan? Yesus berkata jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Sembuh dan selamat itu berkatnya double. Sembuh dan terima keselamatan. Bagaimana caranya pagi ini kita menerima berkat yang seperti ini? Terima keselamatan, terima mujizat juga. Terima keselamatan, terima kesembuhan. Terima keselamatan, terima berkat dari Tuhan. Terima pertolongannya. Kuncinya adalah begini, jangan takut, percaya saja. Jawabannya sama. Apapun masalah yang engkau hadapi, besarkah masalah saudara yang menghimpit hidupmu? Sama. Yang penting nomor satu, jangan takut. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Saya suka bilang sama saudara, hidup Kristen itu saudara hidup yang penuh pengharapan. Kenapa? Karena kita punya Yesus Tuhan kita. Seberat apapun hidup kita, rasanya gak mampu menangani masalah kita. Ingat, masih ada Yesus loh. Engkau yang sedang putus asa pagi ini. Engkau yang sedang merasa frustasi hadapi masalahmu. Saya mau katakan, jangan takut. Ya, jangan hilang pengharapanmu. Hidup Kristen, hidup yang penuh pengharapan. Karena kita punya Yesus. Dan pengharapanmu, Alkitab katakan, Roma pasal 5, tidak pernah mengecewakan. Selama Anda berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Ketika kepala rumah ibadah berharap pada Tuhan, dia gak dikecewakan. Tapi jawabannya apa? Jangan takut, percaya saja. Only believe. Lawan daripada takut, itu percaya. Orang yang tidak takut, berarti dia percaya. Kalau Anda mau ditolong sama Tuhan pagi ini, Yesus berkata begini, percayalah kepadaku. Apa pagi ini saudara mau ditolong sama Tuhan? Ada ingin dipulihkan sama Tuhan? Jawabannya cuma satu, percayalah kepadaku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kuasa Bapa yang bekerja di dalam aku. Percaya kepadaku, hanya percaya kepada Tuhan, only believe. Saya suka cerita pada jemaah di Jombang. Satu kesaksian yang saya pernah dengar, ya, pernah terjadi satu KKR yang pertama kalinya di Indonesia, itu terjadi di lapangan Banteng, Jakarta. Seorang hamba Tuhan besar di masa zamannya itu, hamba Tuhan bernama T.L. Osborne, pernah mengadakan satu KKR, kebaktian kebangunan rohani, selama 30 hari berturut-turut tiap hari KKR. Tiap hari KKR, 30 hari loh. Biasanya mah kalau KKR di mana-mana 3 hari paling lama. 1 minggu, saya belum pernah dengar ya KKR sampai 1 minggu 7 hari penuh. Mungkin ada di daerah saudara. Tapi biasanya cuma 3 hari. 3 hari gitu, 3 malam. Pagi mungkin seminar, sorenya KKR. Seperti itu ya. Paling 3 hari, paling banter begitulah. Kalau tuh ada 1 minggu itu luar biasa sudahan. Tapi di masa itu, zamannya T.L. Osborne, dia adakan KKR di lapangan Banteng, Jakarta. Lapangan Banteng, Jakarta sekarang bagus ya, ada air mancurnya ya. Tapi di zaman dulu, itu dipakai KKR T.L. Osborne 30 hari. Banyak orang disembuhkan, buta melihat, orang kanker banyak disembuhkan, orang lumpuh berjalan, macam-macam penyakit disembuhkan oleh hamba Tuhan, dipakai Tuhan sama T.L. Osborne. Dan luar biasanya, dari kesaksian cerita bapak-bapak rohani kita, hamba-hamba Tuhan senior,
Andainya T.L. Osborne setiap hari selama 30 hari nyanyinya lagunya cuma satu jurusnya. Ya. Only believe. Pernah dengar lagu itu? Only believe. All things are possible. Only believe. Kalau di Indonesia kan percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Lagu ini luar biasa loh. Makanya T.L. Osborne selama 30 hari nyanyikan lagu ini. Percaya saja. Sebab semua itu pasti jadi hanya oleh percaya. Guaranteednya, garansinya 100%. Pasti jadi asal kita percaya. Janjinya pasti digenapi. Asal percaya Tuhan pasti tolong kita. Asal percaya Tuhan pasti pulihkan kita. Asal Anda percaya pagi ini Anda disembuhkan oleh Tuhan. Ada jalan keluar. Yang tertutup Tuhan pasti buka jalan. Kuncinya asal percaya. Only believe, hanya percaya. Makanya Yesus berkata, tidak percaya engkau kepadaku. Lalu di ayat 11 katakan, percayalah kepadaku. Tapi ternyata Yesus masih mendeteksi. Murid-muridnya masih ada rasa ragu, tidak percaya kemampuan kuasanya. Sampai Yesus berkata begini, saya ulang. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Lalu dia berkata begini, atau apa? Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dengan kata lain Yesus berkata, kalau kamu masih gak percaya juga, percayalah padaku. Tapi kalau masih gak percaya juga, Yesus berkata gini, setidak-tidaknya percayalah kamu dengan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan sendiri kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan itu apa sih? Mujizat, itu pertolongan. Apa yang dikerjakan sama Tuhan. Kalau kamu belum bisa percaya, percaya dengan apa yang pernah aku perbuat, yang pernah kamu lihat. Dan ternyata yang Yesus katakan ini, kalau kamu belum percaya kepadaku, setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaanku sendiri. Ini ternyata bukan cuman kita. Di Alkitab itu pernah ditulis. Yohanes Pembaptis. Ya, Anda lihat gambar berikutnya. Yohanes Pembaptis pun. Siapa Yohanes Pembaptis? Seorang pernah membaptiskan Yesus. Seorang nabi besar. Yang terakhir itu muncul di perjanjian baru. Nabi yang paling hebat. Dia dikenal dengan sebutan Nabi Allah yang maha tinggi. Yang maha tingginya bukan nabinya, tapi Tuhan daripada nabi ini yang maha tinggi. Ini terkenal nabi besar, saudara ya. Ternyata seorang nabi besar yang berseru-seru di padang gurun, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Yang beritanya keras, yang berita pengajarannya bikin kosong bait Allah di kota Yerusalem. Semua orang cari kejar pengajaran Yohanes Pembaptis. Ternyata orang yang punya pengajaran yang hebat, seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Ternyata Yohanes Pembaptis pun pernah meragukan. Padahal Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Dia pernah ragu. Dia bertanya, apa benar kau Mesias? Di Matius pasal 11 ayat 2-5. Atau saya baca ayat ini dengan cepat ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Apa yang dilakukannya. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Dalam penjara dia masih bisa mengutus. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat yang keempat. Yesus menjawab mereka, berkata sama murid-muridnya, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat perbuatannya ya. Orang buta melihat, itu pekerjaan Yesus ya. Kalau masih ragu, masih gak percaya, lihat pekerjaanku. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus berkata, kalau kamu masih ragu, masih gak percaya, ya percaya dengan apa yang kubuat. Orang mati dibangkitkan, lumpuh jalan, buta melihat, kusta jadi tahir, dan seterusnya. Lihat yang aku buat, masa kamu tidak percaya? Rupanya Yohanes Pembaptis ragu, apa benar kau Mesias? Kalau bukan, apa aku mesti tunggu yang lain?
Yesus menjawab dengan sederhana, perhatikan apa yang kubuat, buta melihat, lumpuh berjalan dan seterusnya. Saya percaya setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan saya ingin lewat apa yang pernah kita alami, harusnya membangkitkan iman percaya setiap kita. Lalu saya mau lanjutkan saudara dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke 34 sampai 38. Tapi karena waktu, Anda catat saja ya. Saya mungkin gak jelaskan, saya lewati saja. Saya mau bawa saudara langsung masuk di ayat 12 saja ya. Supaya bisa menyelesaikan pengajaran firman Tuhan tentang percaya. Kita langsung masuk ayat 12. Saya lewati yang tadi, tapi catat saja itu ayat. Saya yakin Roh Kudus memberikan pengertian kepada saudara. Ayat 12 saya baca. Aku berkata kepadamu, ngomong sama muridnya lagi. Tidak percayakah engkau? Tuhan katakan, percayalah kepadaku. Nah sekarang dia ngomong, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini keuntungan kalau kita percaya. Jangan sampai tidak percaya. Itu pilihan kita ya. Yesus berkata begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jangan sampai gak percaya. Ini manfaat, faedah, benefit dari orang percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, lihat, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan garis bawah ini, bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saya ulang, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini keuntungan kalau kita percaya dan hanya percaya dan selalu percaya pada Tuhan. Untungnya apa? Kita akan mengalami, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan mujizat yang Yesus pernah belum lakukan, Anda bisa melakukan dan mengalaminya. Ini Yesus yang berkata, asal percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ini gak semua. Hanya yang mau percaya, dan saya berdoa pagi ini setiap kita boleh percaya pada kemampuan kuasa Tuhan. Karena orang yang percaya, barang siapa percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Saya teringat, saya tutup dengan satu cerita. Hari ini gereja terbesar di dunia bukan lagi di Korea Selatan, di gerejanya almarhum Bapak Pendeta David Cho Yonggi. Dulu diperkirakan jemaatnya 1 juta orang. Sekarang gereja terbesar di dunia itu beradanya di Nigeria. Satu gereja yang dikembalakan oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Adeboye. Berapa jumlah jemaatnya? Kurang lebih jemaatnya sekarang 8 juta orang. Bahkan mungkin sekarang, itu kan data beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Nggak tahu 2023 ini jumlah jemaatnya berapa, saya nggak tahu ya. Karena memang ada banyak pendeta ke Nigeria kan sekarang. Mungkin bisa jadi 8 juta lebih. Rasa-rasanya nggak mungkin ya. Satu gereja di dunia ini bisa punya jemaat itu 8 juta. Yesus itu pernah menggembalakan 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan sama anak-anak. Mungkin itu 15.000 orang dikasih makan sama dia. Musa itu pernah menggembalakan di padang gurun mungkin 3 juta, 2 juta orang. Adeboye hari ini hamba Tuhan ini, dia menggembalakan jemaat di satu gereja yang diperkirakan jemaatnya 8 juta orang. Anda tahu tidak? Anda boleh searching di Google. Itu gereja dari pendeta Adeboye. Itu luas gedung gereja utama, hall utama. Tidak terhitung gedung kids, anak sekolah minggu. Tidak terhitung gedung kantor. Yang saya bilang, nggak lapangan parkir. Maaf, halaman parkir nggak usah dihitung. Ya, ini hanya hall gedung utama ibadah. Itu diperkirakan gedung luasnya gedung ibadah itu 900 hektar. Kalau orang Jawa punya bahasa oportumon, mana ada gitu. Ini kan sesuatu yang mustahil. Ini kan sesuatu yang sangat besar. Gak masuk akal gitu loh. Gak masuk akal di nalar. Tapi buktinya ada di Nigeria. Ada sebuah gereja. Gedung hall utamanya 900 hektar. Gak masuk akal. Karena jemaatnya 8 juta orang. Itu kalau pendeta Adeboye berkata, haleluya. Itu jemaat yang hadir sekali ibadah jutaan orang berkata, haleluya. Apa tidak merinding kita dengarnya.
Lawatan Allah dahsyat setiap hari. Itu ternyata latar belakang E.A. Deboye pendeta ini. Dari keluarga yang sangat-sangat super miskin. Orang miskin berkata mereka miskin. Kalau orang kaya, orang menengah berkata kasihan keluarga miskin. Kita bisa ngerti lah. Orang kaya berkata orang itu miskin ya, miskinnya masih biasa. Tapi kalau orang miskin mengatakan kasihan mereka itu orang miskin, berarti super miskin mereka. Ya, tapi mamanya gak pernah berkata begini sama E.A. Deboye. Kamu kasihan ya anakku. Kita keluarga miskin, ya opa kita miskin, papa mamamu miskin, nanti kamu miskin, nanti anakmu juga miskin, gak pernah. Kasihan ya kamu gak punya masa depan, mamanya gak pernah ngomong begitu loh saudara. Justru tiap hari mamanya punya pengharapan, punya iman percaya besar. Tumpang tangan setiap hari. E.A. Deboye, kamu akan jadi orang besar. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kamu orang sukses. Nanti kamu berkata, nanti ada banyak orang nyahut sama kamu. Dan itu terbukti ya. Doa tiap hari percaya dari seorang mama yang miskin. Tapi tidak pernah miskin dalam iman. Puluhan tahun ke depan doa mamanya menjadi kenyataan. Sudah percaya gini loh, percaya kepada Tuhan itu seperti mimpi tapi bisa jadi kenyataan. Ada banyak, Alkitab katakan semuanya berangkat dari iman percaya. Kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Renungkan, itu karena percaya kita. Sadarkah saudara apa yang Anda alami sekarang, berkat yang Anda terima, profesi, kedudukan, jabatan, pekerjaan, keuangan, apa yang ada pada saudara. Coba tenang renungkan baik-baik. Bukankah selama ini itu yang Anda perjuangkan dalam imanmu? Dan apa yang kau imani itu datang Anda terima. Kuncinya di mana? Hanya percaya, only believe. Jangan menyerah ya, jangan frustasi. Percaya itu mendatangkan perkara yang besar. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, oh dia akan melakukan pekerjaan yang besar seperti aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada pekerjaan yang pernah aku lakukan. Saya berdoa, saya berharap ada banyak di antara kita siap untuk menerima perkara-perkara yang besar di tahun ini. Bahkan sampai tahun depan, bahkan sampai anak-anak kita, bahkan hidup kita puluhan tahun ke depan. Ngalami mujizat yang luar biasa, kuncinya hanya percaya kepada Tuhan. Hidup Kristen hidup penuh pengharapan. Ada pertolongan asal kita beriman percaya kepada Dia. Mari kita berdoa saudara ya.